Baiat itu artinya janji suci. Ayo ikut bersamaku menyembah Allah. Jangan bocorkan rencana ini. Jangan kita menjadikan musuh kecuali yang itu merupakan musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Seperti biasa bersama dengan Widya dan tentunya juga dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbalatai di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat Al-Quran dan juga Ustadz ya. Hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Mumtahanah. Ini kalau Widya perhatikan artinya adalah perempuan yang diuji. Nah, kira-kira seperti apa ya kisah di balik surah Al-Mumtahanah ini dan apa nih poin-poin penting yang bisa kita petik dan tentunya kita menjadikan pelajaran ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita bahas bersama dengan Ustadz di sini. Untuk poin yang pertama, Ustadz, dari surah Al-Mumtahanah ini adalah larangan memberikan loyalitas kepada orang kafir dan juga hakikat mereka. Ini sering juga diulang sebenarnya Ustadz ya di surah-surah yang lain, dilarang memberikan loyalitas kepada orang kafir. Nah, ini seperti apa yang dijelaskan ya. Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Widya dan seluruh pecinta Al-Quran, surah Al-Mumtahanah boleh kita sebut Mumtahanah, boleh juga kita sebut Mumtahinah. Okay. Kalau kita sebut Mumtahanah berarti wanita yang diuji. Kalau kita sebut Mumtahinah berarti wanita yang beruji. Nah, artinya dia mengikuti ujian. Itu arti Mumtahinah. Nah, kenapa surah ini dinamakan dengan nama ini? Karena tentunya ini tak bisa lepas dari salah satu poin penting yang nanti akan kita bahas dalam surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ini, di mana wanita-wanita mukmin dari penduduk Mekah yang memutuskan untuk masuk Islam, mereka lari dari suami mereka untuk kemudian bergabung bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun kemudian ketika itu suami mereka menghadang mereka untuk kemudian tidak meninggalkan Mekah. Nah, Nabi pun kemudian tidak serta-merta menerima wanita-wanita tersebut di Madinah. Karena Nabi menguji mereka dulu. Karena berkembang isu di Mekah, ada juga wanita yang sebenarnya tak beriman, tapi dia ancam suaminya. Kalau kau tidak mempergauliku dengan baik, aku akan ikut Muhammad di Madinah. Sehingga Nabi pun dituntut untuk kemudian menyeleksi mana wanita yang berhijrah yang boleh diterima, mana yang kemudian wanita yang datang sekedar untuk lari dari masalahnya dengan suaminya. Jadi inilah latar belakang kenapa disebut dengan Mumtahanah atau Mumtahinah. Tentunya pembuka dari surah ini sebagaimana dikatakan tadi, larangan untuk memberikan loyalitas. Loyalitas artinya apa? Kita mencintai, kita membenci sesuai dengan kepentingan siapa yang kita berikan loyalitas. Bagi orang yang beriman, tentunya di antara tanda keimanan kita, cinta kita kepada Allah dan Rasul harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada yang lain. Artinya apa? Kita tidak boleh kemudian hanya gara-gara kepentingan tertentu dari orang-orang yang kita cintai, kita melanggar apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ini dianggap kita nggak loyal sama Allah. Nah, di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai para pemimpin di antara kamu. Kenapa? Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu berikan rasa cintamu kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka terang-terangan mendustakan Qur'anmu, mendustakan kebenaran agamamu. Yukhrijunar rasul
wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka itu juga mengusir Nabi, mengusir kamu, supaya hanya gara-gara kamu beriman kepada Allah. Jadi memang larangan untuk memberikan loyalitas kepada musuh ini sesuatu yang sangat urgent. Kenapa? Dan ini juga mengandung isyarat. Jangan kita menjadikan musuh kecuali yang itu merupakan musuh Allah. Antara musuh Allah dengan musuh orang beriman harus sejalan. Apa yang terjadi ketika kita memusuhi ya yang bukan musuh Allah? Akhirnya kita memusuhi sesama orang beriman. Ini yang terjadi. Sedangkan yang disuruh untuk kita musuhi, kita nggak musuhi. Nah, ini yang menjadi problem yang sering sekali menjadi masalah. Maka dari itu Allah mengatakan di sini, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaitum. Kau memberikan rasa sayang dan cinta kepada mereka walaupun kau sembunyikan. Ayat ini dalam beberapa buku tafsir disebutkan turun karena sebuah peristiwa. Apa itu? Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad ingin menyerang kota Mekah untuk membebaskan Mekah, waktu itu Nabi tidak memberitahukan rencana ini kecuali untuk kelompok khusus dari para sahabatnya, orang-orang dekat Nabi saja. Nah, di antara sahabat Nabi yang mendengar rencana Nabi untuk menyerang Mekah, sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini dia masih punya keluarga di Mekah. Begitu dia mendengar rencana Nabi ingin menyerang Mekah, terbayang sama Hatib, ini kalau Nabi menyerang Mekah, keluarga pun dalam bahaya. Sehingga walaupun Nabi sudah mengatakan jangan bocorkan rencana ini, Hatib berawal dari kekhawatiran yang begitu berlebihan kepada keluarganya, akhirnya dia bocorkan rahasia Nabi ini dengan menulis secari kertas dan menitipkan kertas itu kepada seorang wanita yang ingin berangkat ke Mekah pada malam hari. Tapi dengan izin Allah, rencana Hatib dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, ada yang akan membocorkan rahasiamu. Maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar wanita tersebut, mengancam wanita itu sampai dia mengaku membawa surat dari Hatib. Karena surat itu gagal dibawa ke Mekah, kembalilah surat itu ke Madinah. Nabi pun mulai menyidang si Hatib. Dipanggil Hatib, betul itu tulisanmu? Betul Rasulullah. Kenapa kau nulis? Bukankah kau sudah berjanji akan merahasiakan rahasia Rasulullah? Waktu itu Hatib menjawab dengan jujur, wahai Rasul, tidak ada sedikit pun keinginanku mengkhianatimu. Tapi keluargaku masih tinggal di Mekah. Dan aku sangat khawatir kalau sekiranya 100.000 pasukan menyerang Mekah, keluargaku mungkin tak selamat. Inilah. Waktu itu Umar sudah marah. Umar mengatakan, biarkan aku bunuh pengkhianat ini. Tapi kemudian Nabi Muhammad dengan bijaksana mengatakan, wahai Umar, jangan lupa, Hatib adalah salah seorang di antara yang berjihad bersama kita di perang Badar. Boleh jadi Allah akan mengatakan kepada orang yang ikut serta di perang Badar, silahkan kalian buat apapun, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi dalam konstitusi negara manapun, kalau ada pejabat negara, kalau ada oknum membocorkan rahasia negara, itu dianggap pengkhianatan besar dan hukumannya dibunuh. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Ketika seorang buat salah, jangan serta-merta lupakan jasa lamanya. Jadi ini adalah wujud bagaimana kebijaksanaan seorang nabi
walaupun Nabi Muhammad sendiri meyakini Hatib bukanlah pengkhianat. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikannya tadi, lemahnya iman dia membuat dia khawatir keluarganya kena imbas dari penyerangan kota Mekah. Oke, baik. Masya Allah. Kita langsung ke poin kedua, yaitu adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim ini ya Ustadz, ya, keempat sampai ketujuh. Nah, kisahnya seperti apa Ustadz? Ya, kita mengetahui bersama sosok Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid, bapaknya para nabi. Ibrahim, sebagaimana kisah yang sudah banyak disinggung sebelumnya di surah Al-Baqarah, di surah Ibrahim sendiri, tentang bagaimana tauhidnya di surah As-Saffat dan lain sebagainya. Nah, di sini ingin digambarkan Ibrahim itu adalah sosok yang walaupun beliau minoritas di kampungnya, beliau tak pernah memberikan loyalitas kepada selain Allah. Kita lihat Ibrahim anak seorang ayah yang menyembah berhala. Kafir. Tapi Ibrahim kemudian tidak ikut-ikutan menyembah berhala seperti ayahnya. Bahkan Ibrahim berani untuk menantang masyarakat penyembah berhala sampai dia dihukum ingin dibakar. Karena dia menunjukkan artinya keyakinannya berhala yang dibuat manusia tidak mungkin menjadi Tuhannya manusia. Nah, walaupun demikian, Ibrahim mengproklamirkan, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas tangan dari kalian orang-orang kafir dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Inilah bagaimana pernyataan Ibrahim yang cukup tegas mengatakan dirinya berlepas tangan dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, walaupun begitu, Ibrahim ini sebagai seorang anak, dia juga sedih melihat ayahnya itu meninggal sebagai seorang penyembah berhala. Ketika Ibrahim mengajak ayahnya, ayah, aku sudah dapat hidayah, ayo ikut bersamaku menyembah Allah. Apa kata ayahnya? Ayahnya justru mengusir Ibrahim. Dan Ibrahim ketika itu berjanji kepada ayahnya, la astaghfiranna lak. Aku akan tetap minta kepada Tuhanku agar mengampunimu. Itu janji yang diikat Ibrahim kepada ayahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Ibrahim sadar ayahnya ini adalah musuh Allah? Di akhir hayatnya Ibrahim tak lagi mendoakan ayahnya, karena dia sudah yakin ayahnya meninggal sebagai seorang musuh Allah, sebagai orang kafir, sehingga loyalitas dalam beragama menuntut dia, ya, tidak mungkin membela ayahnya yang kafir, tapi dia harus membela sesama orang-orang yang beriman. Nah, ada satu doa yang cukup menarik disampaikan Ibrahim di sini. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Ini bisa setidaknya dua arti yang kita pahami. Pertama, artinya orang kafir itu menyerang kita dengan memfitnah kita macam-macam, ya. Tetapi ada makna kedua yang cukup dalam. Ya Allah, jangan jadikan aku fitnah bagi orang kafir. Jangan justru menjadikan kita dan buruknya akhlak kita menjadi sebab orang kafir tak mau masuk Islam. Karena kita nggak bisa pungkiri, banyak di antara orang-orang ketika diajak masuk Islam, ayo Islam ini agama bagus, mereka mengatakan banyak Muslim pun koruptor, untuk apa masuk Islam? Nah, bayangkan Muslim yang korupsi, gara-gara korupsinya non-Muslim jadi enggan masuk Islam, justru dia jadi fitnah bagi orang kafir. Gara-gara perilaku buruknya, ada alasan bagi orang kafir untuk tak masuk Islam. Nah, ini makna yang cukup dalam sebenarnya. Ketika kita jaga perilaku kita masing-masing, Muslim menunjukkan sikap yang terbaik, maka sesungguhnya itu adalah dakwah yang paling utama yang bisa kita berikan. Kalau mukmin tepat waktu, disiplin, orang yang
integritas, orang yang jujur, ini akan jadi sebab non-muslim akan masuk Islam. Tapi sebaliknya, kalau muslim pencuri, muslim bodoh, muslim dan lain sebagainya, label-label buruk ini jadi fitnah bagi non-muslim untuk kemudian menilai Islam dari perilaku buruk umat Islam. Oke, balik ke diri kita masing-masing. Betul sekali. Menjaga diri kita. Oke, selanjutnya adalah mengenai hukum seputar hubungan muslim dengan kafir. Nah, ini seperti apa baiknya Ustaz? Ada mungkin batasan-batasannya juga nggak bagi muslim dan kafir? Ayat ini menurut sebagian ulama turun berkaitan erat dengan kisah. Pernah suatu ketika Asma binti Abu Bakar dikunjungi oleh ibunda kandungnya yang waktu itu masih kafir. Asma udah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi. Ibunya kafir, masih tinggal di Mekah. Datang ibunya ke rumah Asma. Waktu itu Asma mengatakan, "Ibu, mohon maaf, aku udah Islam, kau masih kafir. Aku tak izinkan kau masuk rumahku sampai aku minta izin Rasulullah." Pergi Asma, nanya dulu ke Nabi, turunlah ayat ini. Apa ayatnya? La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak pernah melarang kamu berinteraksi dengan baik, saling menyayangi, saling berbuat adil kepada orang-orang yang enggak pernah memerangimu. Artinya dia menghormati akidah kita, kita juga hormati sikap dan perilaku dia, ya. Kita sebagai muslim disuruh bagi orang yang baik kau harus lebih baik daripada dia. Bagi orang yang adil kita wajib lebih adil kepadanya. Tapi sambungan ayat, innama yanhaakumullah anil ladina qatalukum fid din. Yang dilarang Allah itu apa? Tahu kau dia terang-terangan menyerang agamamu. Dia terang-terangan ingin mengusirmu dari kampung halamanmu, tapi justru kau malah membela dia dan membackup segala strategi jahatnya. Ini yang salah. Jadi tentunya di sini menunjukkan orang Islam dalam hal-hal untuk kepentingan bersama boleh bekerja sama. Ya, sebagai contoh misalnya masyarakat beragama sekarang yang sama-sama tidak pro terhadap LGBT misalnya, perlu bekerja sama, bukan hanya Muslim saja yang nolak. Dalam agama Kristen, dalam agama yang lain pun tidak, karena ini bisa membahayakan untuk kehidupan manusia. Kerjasama untuk menolak gerakan itu, boleh. Sama-sama bekerja sama untuk menolak narkoba, ya boleh. Tapi kalau kemudian salah satu agama menyerang agama yang lain, maka sangat tidak wajar kemudian kita justru membela yang menyerang agama kita. Nah, inilah yang ingin digambarkan dalam ayat ini. Oke, baik. Ya. Kita langsung ke poin keempat, yaitu hukum terkait wanita mukminah yang berhijrah dan baiat mereka. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi di awal pembuka surah Al-Mumtahanah ini, peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini, sebagian wanita di Mekah ketika mereka memilih untuk masuk Islam, mereka itu hijrah ke Madinah. Tetapi kemudian suami mereka itu menghalang-halangi mereka. Dengan alasan apa? Dulu sebelum Nabi Muhammad membebaskan Mekah, di tahun ke-6 Hijriah, ada sebuah peristiwa yang namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah menyebutkan apabila ada penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, maka wajib dipulangkan ke Mekah. Tapi kalau ada penduduk Madinah yang murtad, dia pindah ke Mekah, maka tak boleh dipaksa balik ke Madinah. Nah, Rasulullah dengan terpaksa waktu itu mengiyakan. Alhasil hampir tak ada penduduk Madinah yang murtad. Tapi justru banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Khususnya dari golongan kaum wanita. Sampai disebutkan selama Nabi Muhammad 13 tahun
berdakwah di Mekah, yang masuk itu hanya ratusan orang. Tapi 1 tahun selama gencatan senjata setelah perjanjian Hudaybiyah, yang masuk Islam sampai ribuan orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau diberikanlah perdamaian, justru Islam itu akan banyak tersebar dengan lebih mudah dibanding di tengah-tengah perang. Makanya sangat tidak tepat kalau dikatakan Islam itu tersebar dengan pedang. Enggak. Kapan tentara Islam sampai ke Nusantara untuk memaksa orang masuk Islam? Tapi justru akhlak para pedagang, akhlak para pendakwah yang membuat pada akhirnya mayoritas suku bangsa yang ada di Nusantara memilih untuk masuk dan memeluk Islam. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika menerima perempuan-perempuan yang bercerai karena perbedaan akidah dengan suaminya, sampai di Madinah mantan suaminya menjemput pulang. Turun ayat ini memerintahkan kepada Nabi menahan wanita itu. Kalau diuji dan tampak keimanannya benar, Nabi disuruh mempertahankan mereka dan jangan mengembalikan mereka ke Mekah. Kenapa? Karena ini sama saja dengan kita menyerahkan mereka ke lubang buaya. Sama saja kita membiarkan mereka murtad kembali. Nah, ini menunjukkan ada kewajiban negara untuk melindungi akidah warga negaranya. Kalau bayangkan, ini wanita, dia sudah muslimah, bercerai dengan suami gara-gara perbedaan agamanya. Tiba-tiba dia minta suaka ke Madinah. Kalau kita pulangkan ke Mekah, sama artinya kita membiarkan mereka disiksa dan dipaksa untuk masuk menjadi seorang musyrik kembali. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi dasar Nabi mengambil sikap menahan wanita-wanita muslimah demi menjaga agama mereka untuk tidak dijemput kembali agar dipulangkan ke Madinah. Meskipun itu tadi statusnya suami istri begitu ya Ustaz ya? Karena begini, suami istri ketika suami dan istri sama-sama kafir. Tapi begitu istri masuk Islam, maka secara otomatis kontrak nikahnya putus. Karena tidak memungkinkan wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Baik. Maka status ketika dia berhijrah, ini bukan lagi sebagai suami istri. Walaupun statusnya dalam Islam, dia wajib menghabiskan masa iddah dulu, baru boleh dinikahkan dengan laki-laki yang lain, yang seagama. Baik. Ya. Selanjutnya adalah mengenai penegasan larangan untuk memberikan loyalitas terhadap kafir. Ini kembali ditegaskan lagi ya Ustadz ya, mengenai larangan ini. Jadi kalau kita lihat penutup surah ini mengandung pesan penting. Apa itu? Nabi membaiat kaum wanita. Dan Nabi juga bukan hanya itu, minta komitmen hanya memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Nah, baiat apa artinya? Baiat itu artinya janji suci. Jadi setiap orang yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad diikat janji. Dan janji itu adalah bentuk komitmen kita untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengambil baiat kaum wanita terpisah dari baiat kepada kaum pria. Kaum pria ada baiatnya, kaum laki-laki ada baiatnya. Nah, apa isi baiat Nabi kepada kaum wanita? Nabi minta kepada wanita mukminah 6 hal. Pertama, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan membunuh anak-anak mereka. Yang kelima, jangan menasabkan yang bukan anak kepada yang bukan ayahnya. Karena sering kebiasaan wanita di zaman jahiliyah, dia melakukan hubungan seksual dengan banyak orang, nanti anak itu dinasabkan kepada yang suka maknya. Dia mungkin melakukan hubungan dengan beberapa laki-laki, nanti si wanita tinggal menunjuk, kau anak si fulan. Nah, jadi Islam tidak ingin tercampur nasab. Ya,
Jadi wanita hanya kemudian dihalalkan bagi suaminya, maka dari itu anak jangan dinasabkan kepada yang bukan ayah kandungnya. Kemudian yang terakhir, jangan bermaksiat kepada Nabi dalam hal-hal yang baik. Termasuklah semua larangan-larangan yang Nabi Muhammad sampaikan khusus kepada kaum wanita. Misalnya, Nabi melarang kaum wanita untuk meratapi orang yang sudah meninggal. Jadi kebiasaan wanita di Arab dulu saat turun Al-Quran, kalau ada suami, orang tua, atau anak yang meninggal dunia, mereka itu meratapi. Dengan cara apa? Menggunting-gunting rambut, mengkoyak-koyak baju, atau menyakiti diri. Rasulullah sampai mengatakan, seorang yang meratapi orang yang sudah meninggal dunia, justru itu membahayakan bagi yang sudah meninggal. Orang yang meninggal jadi kena siksa Allah. Gara-gara orang yang ditinggalkannya tidak mengikhlaskan kepergiannya. Nah, makanya larangan meratapi. Nah, meratap bukan sekedar nangis saja, tapi termasuklah melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak ikhlasnya hamba terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, penutup surah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kembali Allah tegaskan apa yang dimulai di awal surah. Wahai orang yang beriman, jangan kau berikan loyalitas pada satu kaum yang justru Allah murka pada mereka. Kenapa? Qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffar min ashabil kubur. Karena orang-orang yang musuh Allah itu, mereka udah nggak punya harapan di akhirat. Kalau kalian bela mereka, berarti kalian juga tak punya harapan di akhirat. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dianggap bagian dari kaum itu. Kalau kita berikan loyalitas kepada musuh Allah dan Rasulnya, maka secara tidak langsung kita juga menjadi bagian dari musuh Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu untuk jadi kewaspadaan bagi orang-orang yang beriman. Oke, meskipun kalau misalnya kita dalam bergaul pertemanan begitu Ustaz, boleh-boleh saja gitu dengan yang bukan sama imannya dengan kita begitu. Tadi kan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Berinteraksi baik, boleh. Orang yang nggak memerangi agamamu, silakan. Artinya dia menghormati kita, kita juga hormati dia sebagai manusia. Nabi saja berdiri ketika jenazah orang Yahudi lewat. Ketika ditanya, Nabi yang meninggalkan Yahudi, Rasulullah mengatakan, bukankah itu manusia juga? Tapi yang jadi problem adalah kita harus bedakan berinteraksi baik dengan memberikan loyalitas. Kalau loyalitas ini artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, ikuti perintah Allah atau Rasul, atau ikuti perintah loyalis kita tadi. Kita akan memilih untuk bersama loyalis dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi problem. Ya, misalnya Allah larang untuk minum minuman keras. Kawan kita ngajak, ayolah minum minuman keras. Aduh, terpaksa minumlah, nggak enak sama kawan misalnya. Ini berarti kita lebih loyal pada kawan daripada pada Allah. Karena kita rela menjadikan Allah dan Rasul nomor 2. Ya, bukan kita jadikan itu yang paling utama. Ini makna dari memberikan loyalitas. Artinya kita prioritaskan dia. Ada sebagian orang gara-gara berkawan, ya akhirnya nggak sholat dia, karena malu. Mungkin kawannya semua nggak sholat, ya sudahlah daripada aku mengganggu, tanya. Akhirnya ditahannya dirinya nggak sholat. Ini namanya memberikan hal yang salah. Tapi dalam konteks kebaikan dunia, silahkan. Silahkan. Bahkan kita disuruh juga belajar dari orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau memang ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari mereka. Tapi memang kalau untuk pergaulan yang lebih dekat begitu sebaiknya memang sesama kaum muslimin ya Ustaz, yang menambah keimanan kita juga. Ustaz, kalau boleh sedikit menyinggung soal meratapi tadi. Nah, ini kan dalam artian meratapi ini apakah memang tidak boleh menangis sama sekali, atau wajar kan namanya ketika ada saudara keluarga kita yang meninggal kita menangis begitu, tapi mungkin ada batasannya seperti apa Ustaz? Iya. Nabi Muhammad SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun dilihat oleh para sahabat
menetes air mata dari mata Nabi. Kemudian mereka bertanya, Rasulullah, bukankah kau larang kami menangis? Rasulullah menjawab, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzun wala naqul ila ma yurdi rabbana. Mata mana yang tak menangis? Hati mana yang tidak terluka? Berpisah dengan anak tercinta Ibrahim. Tapi aku, kata Rasulullah, tidak akan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan aku tidak ikhlas dengan ketetapan Allah. Makanya kesabaran itu diukur dari apa? Apa yang diucapkan dia. Kalau sedih pun hatinya menangis, tapi yang diucapkan innalillah wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah suatu ketika seorang ibu meninggal anaknya. Nabi Muhammad datang ingin artinya membuat ibu itu lebih sabar. Rasulullah berkata, sabar, insya Allah engkau akan dikumpulkan bersama anakmu nanti di surga. Tapi wanita itu tidak melihat yang bicara kepadanya adalah Rasulullah. Dia berbicara ketus, mengatakan, iyalah, bukan anakmu yang meninggal. Kau bisa berkata seperti itu. Apa yang terjadi? Beberapa sahabat yang mendengar kemudian mengingatkan dia, beradab kau yang bicara denganmu Rasulullah. Akhirnya perempuan itu sadar, dia minta maaf pada Rasulullah. Apa kata Nabi? Innamas sabru indal faz'atil ula. Kesabaran itu diukur dan dinilai dari respon pertama kita ketika mendapatkan berita duka. Ada orang ketika dapat berita berteriak-teriak, ya, menjerit-jerit. Ada yang pingsan, ada yang ya mengoyak-ngoyak baju dan lain sebagainya, menjambak-jambak rambut. Ini tanda nggak sabar, dan ini yang disebut dengan meratap. Tapi nangis karena orang tercinta berpisah, ini sesuatu yang sangat natural. Bahkan kalau orang tak menangisi orang yang disayanginya, ini berarti ada yang masalah pada kejiwaannya. Pasti semua orang pasti akan bersedih. Kadang-kadang air mata itu menetes tanpa bisa kita kontrol. Tetapi yang menjadi acuan pertama, sejauh mana kita bisa mengontrol ucapan kita, dan yang kedua, jangan sampai nangis itu menunjukkan ketidakikhlasan kita atas ketetapan Allah dalam musibah yang menimpa kita. Baik, Insya Allah. Ya, jadi sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Mumtahanah sudah selesai. Sampai di sini sudah banyak poin-poinnya dan tentunya banyak juga pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya. Jadi sahabat Al-Quran, jangan lupa kembali lagi Widya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, tentunya akan bahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.